Halo seribu bibir, ketemu lagi dengan istri cantiknya Baharudin yang berkumis tipis seksi. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari istrinya Baharudin. Halo seribu bibir, ketemu lagi dengan istri cantiknya Baharudin yang berkumis tipis seksi. Salah, terbalik sekarang kumisku kan tidak pernah kecukur. Nggak penting gitu kumis. Karena berhubung sekarang pekerjaan rumahku sudah selesai, sudah makan menyapu, mengepel. Yang paling penting itu harus tepat waktu kasih makan ayam-ayamnya suamiku. Karena kapan-kapan terlambat gak kasih makan ayamnya suamiku kena marah kali sama Baharudin. Semuanya sudah selesai, semua pekerjaan aku sudah selesai, sudah makan cucikan bajunya mertuaku, semuanya ipar-iparku. Dan sekarang waktunya Isbah mau santai-santai dulu. Enaknya kita ngapain ya? Karena berhubung kemarin kan itu bikin status di Facebook itu berikan Isbah pertanyaan. Karena banyak sekali yang respon, banyak sekali yang jawab. Banyak sekali yang jawab, banyak sekali yang komentar. Ada 298 komentar di sini. Dan belum sempat Isbah balas semuanya satu persatu. Sekarang Isbah mau jawab pertanyaan kalian seribu bibir lewat video ini. Apakah pertanyaan kalian akan Isbah jawab di sini? Mari kita jawab pertanyaannya ya di Facebook ya. Katanya mau tanya, biasanya Kak Isbah bikin konten itu terinspirasi dari mana? Apa dari sinetronnya Indosiar Istri yang Tersakiti? Kalau saya inspirasi videoku itu terinspirasi dari pengalaman atau apa ya, curahan-curahan hati seorang istri ibu-ibu rumah tangga, mewakili curahan hati ibu-ibu rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia. Makanya jangan heran kalau hampir 95% yang idolakan itu episode-episode baru yang mengidolakan Isbah itu adalah ibu-ibu. Karena konten-konten Isbah itu terlahir untuk mewakili suara hati ibu-ibu di rumah. Contoh, istri yang tidak pernah dapat kasih sayang dari suami, istri yang selalu dicerca sama mertuanya, dicerca sama iparnya. Terus istri yang suka ngomel-ngomel kalau tidak dikasihkan uang sama suaminya, istri yang jarang dibawa jalan-jalan sama suaminya. Pokoknya hampir semua episode-episode Isbah itu adalah terinspirasi dari kisah-kisah rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Hidup ibu rumah tangga. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari siapa ini? Katanya tidak ngerti, katanya tambah anak. Jadi saya kasih tau Kina, pokoknya Baharudin itu tidak mau berhenti bereproduksi, tidak mau berhenti berkembang biak kalau belum dapat anak cowok. Kan kau tahu itu anakku ini sudah 2, tapi perempuan semua. Baharudin mau kalau saya punya anak laki-laki, dan sampai sekarang saya belum dikaruniai anak laki-laki. Makanya Baharudin terus mau bereproduksi, terus mau berkembang biak sampai dapat anak laki-laki. Karena kenapa? Karena siapa nanti mau jadi penerusnya untuk urus ayam-ayamnya kalau tidak anaknya cowok? Dan mungkin Pika dong, dan mungkin anak kedua aku karena cewek semua. Jadi baru itu mau terus punya anak laki-laki biar nanti ada yang urus ayam-ayamnya, ada yang jadi penerusnya, ada yang warisi nanti sama itu ayam-ayamnya untuk urus itu ayam-ayamnya. Oke. Terus ada yang bertanya lagi begini seribu bibir. Katanya siapa nama Isbah di KTP? Penasaran siapa nama selingkuh? Nah, nama selingkuh di mana dulu? Nama selingkuh di dunia nyata atau di video? Kok nama aku di video belum pernah kasih tahu kita siapa namanya? Nama aslinya istrinya Baharudin di video karena saya dipanggil Isbah istrinya Baharudin. Kok nama asliku, nama betulanku itu langsung besok kasih tahu. Jadi tidak perlu kalian kasih tunjukkan ke KTP bukan ndak kok kalian pergi di dalam galeng kaki lemari ku cari-cari KTP ku jelas kasih tahu. Jadi nama asliku itu Rizal. Saya biasa dipanggil Rizal tapi lebih sering orang-orang itu panggil saya Caca. Lebih sering itu, paling sering dan hari-hari itu orang panggil saya itu dengan nama Caca. Maka nama Facebook itu Caca. Di luar itu Caca. Terus ada Aprisalnya, Aprisal, Rizal, Aprisal Kimbum. Kalau Kimbum itu adalah nama aktor Korea favoritku itu Kimbum. Pernah nonton filmnya Boys Before Flowers tuh, Kimbum. Itu aktor Korea favoritku. Jadi saya tambahkan nama Korea di belakangnya Kimbum. Caca Aprisal Kimbum. Tapi nama asliku Rizal, tapi saya lebih sering dipanggil Caca. Oke? Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang paling sering muncul kalau Isbah lagi live atau komen-komennya orang di Facebook, di IG, apa semua begitu, pertanyaannya semua ini hampir sering muncul. Katanya Isbah, kapan dikasih muncul suami tak? Kenapa tidak pernah dikasih muncul suami tak? Penasaran kata saya mau lihat mukanya suamiku bagaimana itu mukanya Baharudin. Sehingga Isbah itu tetap bertahan sama dia walaupun sering dikasih marah-marah, sering dikasih ngomel-ngomel sama suamiku, tapi tetap katanya bertahan. Seganteng apa gitu Baharudin, penasaran semua katanya mau lihat. Sampai-sampai kemarin banyak orang di sini datang ke rumahku biar kunjung hanya mau penasaran mau lihat mukanya katanya suamiku bagaimana, tapi tidak pernah kasih lihat. Kalau ada orang datang ke sini, kukunci pintuku, kukunci kamarku, tidak pernah kusuruh Baharudin keluar. Orang, kenapa kamu cari-cari suamiku?
Ya, Raka, jangan mau itu mau begitu, kasih tampak begitu, suruh kasih tampakkan itu suamiku. Kata-kata bilang, tangannya terus dimuncul, suaranya terus dimuncul dari episode 1 sampai episode sekarang. Tidak pernah katanya dikasih muncul. Kasih muncul dulu sekali-kali, kata baru dia tidak mau ke saya. Nanti naksir saya mau kau lihat nanti. Orang kaya, jangan kau saya mau penasaran mau lihat suamiku. Jangan mau kasih kelihatan nih. Nah, ini juga menarik buat dijawab. Gimana katanya caranya biar kuat menghadapi haters? Kalau dulu itu pertama kali muncul itu bikin video dulu itu komentar haters itu betul-betul bikin down. Betul-betul itu kenapa itu ada orang-orang sampai segitunya komentari postingan tak padahal dia tahu itu cuma acting, itu cuma konten tapi ditanggapi begitu serius, dikomentari dengan yang bisa dibilang tidak pantas kau komentari postinganku begitu. Dulu itu sempat dulu itu bagaimanapun itu perasaan tak kalau kita posting sesuatu terus ada yang komentari kayak begitu pasti tuh langsung kayak down kayak mau kayak apa begitu. Dulu pertama muncul aku bikin video begitu, pertama aku bikin video begitu, tapi sekarang itu Isba tidak sudah kok pusing itu dibilang itu omongan haters, terserah mau komentari Isba bagaimana karena orang yang tahu Isba itu orang yang mengerti pasti kalau ini cuma konten itu pasti tahu bedakan itu mana konten mana dunia nyata. Kalau mereka itu mengomentari itu seolah-olah itu bagaimana seolah-olah itu tahu semua itu tentang Isba apa begitu. Heran Kak, jadi saya itu tidak pernah mau tanggapi itu komentar haters itu terserah dia mau komentari saya bagaimana. Karena walaupun dia komentari Kak begini begitu, saya tidak pusing. Karena kenapa? Karena Isba dapat penghasilan dari video-video. Dengan bikin video-video begini baru Isba dapat penghasilan. Nah, walaupun nak komentari ke orang begitu tidak aku ambil pusing. Biar aku komentari Kak begitu yang penting penghasilanku ada dari video-videoku. Jadi kalau ada itu biasa bilang, sampai segitunya mau viral, sampai segitunya apa begitu ada nih, tidak lucu di videonya apa begitu, lebaynya apa begitu, biar mi lebay, biar mi tidak lucu, yang penting dapat Kak endorse, dapat Kak penghasilan, diundang Kak di mana-mana. Oke, kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya katanya kapan episode tinggalkan rumah karena bosan dengan mertua? Bukan jika bosan, saya ini paling bosan di sini tinggal di rumah mertuaku karena kenapa? Dede, saya semua kesan kerja di sini, apa-apa saya mau kerja, bajunya saya cucikan, memasak saya semua kerja, apa begitu semua, beli apa semua di rumah sini saya mau beli, apa semua begitu, listrik semua saya bayar, apapun semua itu saya bayar, gajian nanti suamiku ada nanti uangnya suamiku begitu, minta dibagi 2. Bagaimana tidak bosan Kak begitu di rumahnya mertuaku, bagaimana tidak stres Kak di rumah mertuaku, makanya itu aku bilang baru lupa cari-cari mau ke rumah, kerja kau baik, kumpul kau baik, dan itu kecil rumah beli begitu, yang penting ada tempat, yang penting ada satu rumah sama mamamu, karena ada bagaimanapun juga begitu tidak akur sama mertuaku, tidak bisa akur sama mertuaku, biar nanti babe sama dia tetap Kak begitu salah, selalu dinilai salah di dirinya. Jadi heran Kak, jadi aku bilang suamiku bilang Kak, kalau memang kamu sayang Kak begitu cari ke rumah, biar kecil, biar satu peta apa begitu, yang penting tidak sama sama mamamu. Heran Kak, jadi suamiku begitu sampai sekarang itu sampai episode 1 aku bilang terus Kak cari ke rumah sampai iya. Tapi tidak pernah itu terjadi. Tidak pernah itu kenyataan itu begitu punya ke rumah sendiri. Si matu saya kandang ayamnya terus ditingkat, si matu saya kandang ayam terus diperbaiki, di tingkat 3 apa semua begitu. Tidak pernah itu ada apa-apa begitu. Kalau saya bilang itu begini, bagaimana tidak mau begitu, berarti tidak aku juga sama mertuaku. Jadi si mata bertanya begitu bilang kapan begitu, tunggu saja episodenya. Oke? Lanjut.